Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad membahas tuntas tentang sikap kaum Rafidhah, jamaknya Rawafid, yang selalu melecehkan sahabat Nabi dengan dalih membela Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, dan kaum Nasibah, jamaknya Nawasib, yang sering melecehkan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dengan dalih membela sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam juz 2 halaman 227 kitab tersebut, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan tentang Rafidhah dan Nasibah, kotoran unta yang dibelah dua. Rafidhah dan Nawasib adalah musuh bebuyutan. Sepanjang sejarah tidak pernah akur, bagaikan air dan minyak, tidak pernah bisa bersatu. Satu sama lainnya saling mengkafirkan. Bahkan hingga kini kedua belah pihak saling bernafsu untuk memerangi dan membunuh pihak lainnya. Lihat saja konflik berdarah di Irak dan Syria, ya, yang telah menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menyayat hati Muslim manapun yang mencintai wahdah Islamiyah. Azabi ke semua, bagi Rafidhah bahwa Nawasib lebih berbahaya daripada Yahudi maupun Nasrani. Dan bagi Nawasib, justru Rafidhah lah yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Baik Rafidhah maupun Nawasib sama-sama anti dialog dan anti toleransi antar mazhab Islam. Mereka selalu menolak, bahkan merusak semua upaya pemersatuan umat Islam sepanjang zaman. Azabiku semua ini muliakan Allah, mereka lebih suka perang sesama Muslim daripada perang melawan Zionis dan Salibis internasional. Mereka lebih suka membunuh sesama Muslim daripada memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azabiku semua ini muliakan Allah, Syiah dan Rafidhah. Nah, perlu kalian ketahui, memang tidak semua Syiah adalah Rafidhah. Namun tidak bisa diingkari bahwa kebanyakan Syiah bersikap Rafidhah. Ya, harus kita akui bahwa di kalangan ulama Syiah tidak sedikit yang berupaya mencegah dan melarang penghinaan terhadap para sahabat Nabi SAW untuk menjaga dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun upaya para ulama reformis Syiah tersebut tenggelam dalam fanatisme awam Syiah yang cenderung bersikap Rafidhah. Fanatisme awam Syiah tersebut bukan tanpa sebab, asabi semua. Justru lahir dan menguat akibat aneka kitab Syiah dan berbagai pernyataan ulama mereka sendiri yang menghina sahabat Nabi SAW sekaliber Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah pun tak luput dari penghinaan mereka. Salah satunya kita lihat saja dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah karya Syekh Ni'matullah Al-Jazairi yang isinya dipenuhi dengan hinaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengkafirkan Nawasib dan menuduh semua aswaja yang tidak mengutamakan Sayyidina Ali, ya, di atas semua sahabat sebagai Nawasib yang kafir. Azabi semua, dalam kitab tersebut juz 2 halaman 307 itu disebutkan, sesungguhnya mereka Nawasib adalah kafir dan najis dengan ijma ulama Syiah Imamiyah. Dan sesungguhnya mereka lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya daripada tanda-tanda seorang Nasibah adalah mendahulukan selain Ali di atasnya dalam imamah. Azabi semua dimuliakan Allah, di Indonesia sejumlah tokoh Syiah secara terang-terangan menghina para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Saya sebutkan saja. Yang pertama, Jalaluddin Rahmat dalam buku Sahabat dalam Timbangan Al-Quran, Sunnah dan Ilmu Pengetahuan, halaman 7. Ya, dan catatan kaki buku Meraih Cinta Ilahi, halaman 404-405 dan 453. Serta buku Manusia Pilihan yang Disucikan, halaman 164-166. Kemudian yang kedua, Emilia Renita AZ dalam buku 40 Masalah Syiah, halaman 83. Kemudian yang ketiga, Haidar Barong dalam buku Umar dalam Perbincangan, di hampir semua bab. Azabi itu semua. Selain itu masih ada lagi Aijabi
ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang dinakodai oleh Jalaluddin Rahmat CS, yang sering melecehkan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam aneka seminar dan pertemuan. Bahkan sering melecehkan Islam dengan membela aneka aliran sesat seperti Ahmadiyah, ya, sehingga patut disebut sebagai Syiah liberal. Assalamualaikum semua dimuliakan Allah. Syiah Rafidhah memang secara demonstratif dan konfrontatif serta provokatif menunjukkan kebenciannya kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar beserta kedua putri mereka, ya, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kalangan Rafidhah membuat doa dua berhala yang isinya melaknat habis kedua sahabat mulia Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan, asabiku semua, mereka haramkan siapapun dari kalangan mereka diberi nama Abu Bakar atau Umar, atau nama putri keduanya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, nah asabiku semua, karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat sejak dulu hingga kini bahwasanya Syiah Rafidhah adalah firqah yang sesat menyesatkan. Ya, apalagi Syiah Ghulat, yang menabikan atau menuhankan Sayyidina Ali dan menganggap para imam mereka sebagai utusan atau titisan Tuhan, serta memvonis Al-Quran kurang dan tidak asli lagi. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Syiah Ghulat adalah kafir dan murtad, bukan lagi termasuk Islam. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Adapun Syiah moderat yang berjiwa reformis, mereka bukan Ghulat dan bukan Rafidhah. Mereka adalah saudara muslim yang harus dihormati, bukan dicaci. Dirangkul bukan dipukul. Ya, diajak dialog bukan ditonjok. Ya, dilawan dengan dalil bukan dengan bedil. Gitu. Nah, sabiku semua riwayat hadis Syiah. Jadi jangan ada sikap gebrah uyah dengan penggeneralisiran. Semua Syiah pasti Ghulat dan pasti Rafidhah. Sehingga semuanya pasti kafir dan murtad atau sesat. Sikap seperti itu sangat gegabah dan amat tidak ilmiah, serta bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sabiku semua. Ya, selain itu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis aswaja lainnya terdapat perawi Syiah, tapi bukan dari kalangan Ghulat yang kafir. Sehingga jika mereka dikafirkan juga, maka berarti ada perawi kafir, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis aswaja lainnya. Ya, itu sangat berbahaya, sabiku semua, karena bisa menjadi bumerang yang dimana menyerang balik dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka yang bodoh tentang ilmu jarh wa ta'dil, atau oleh penyusup yang pura-pura jadi aswaja, padahal tujuannya merusak aswaja. Ya. Justru adanya riwayat Syiah dalam kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa aswaja dalam periwayatan hadis memiliki metode yang netral, adil, jujur, dan amanah, serta jauh dari sikap fanatisme mazhab. Ya. Silakan buka pernyataan Imam Az-Zahabi tentang riwayat Syiah dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 29 nomor 2 pada ulasan perawi Syiah bernama Aban bin Taghlib, dan juz 1 halaman 53 nomor 86 pada ulasan perawi Syiah yang bernama Ibrahim bin Al-Hakam. Ya, semua pernyataan Imam Az-Zahabi, ya, tentang riwayat Syiah dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan juz 1 halaman 103 sampai 104. Atau cari dan baca saja langsung dalam kitab-kitab riwayat hadis. Nama-nama seperti Ibrahim bin Yazid, Salim bin Abil Ja'di, Al-Hakam bin Utaibah, Salama bin Kuhail, Zubaid bin Al-Haris, Sulaiman bin Mihran, Ismail bin Zakaria, Khalid bin Makhlad, Sulaiman bin Tarkhan, dan Sulaiman bin Qaram. Mereka semua adalah Syiah, tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis aswaja. Tetapi semua inilah bukti bahwa aswaja adalah mazhab Islam yang netral, ya, muhayyid dan i'tidal, yaitu adil, serta tawassut, ya, tawassut, pertengahan, dan tawazun, seimbang, juga tasamu, toleran. Ya. Nah, tetapi semua Wahabi dan Nasibah. Ya, memang tidak semua Wahabi adalah Nasibah. Namun tidak bisa diingkari bahwa kebanyakan Wahabi bersikap Nasibah. Ya, memang di kalangan ulama Wahabi tidak sedikit yang berupaya mencegah dan melarang penghinaan terhadap para ahli bait Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apapun. Ya, untuk menjaga
dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun upaya para ulama reformis Wahabi tersebut juga tenggelam dalam fanatisme awam Wahabi yang cenderung bersikap nausibah. Ya. Asabiku semua, fanatisme awam Wahabi tersebut bukan tanpa sebab. Justru lahir dan menguat akibat aneka kitab Wahabi dan berbagai pernyataan ulama panutan mereka sendiri yang menghina Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sekaliber Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah, ya, serta kedua putranya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ya. Asabiku semua, salah satunya lihat saja tuh kitab Minhajus Sunnah, karya Imam Syekh Ibnu Taimiyah, sang panutan dan rujukan kalangan Wahabi. Ya, yang isinya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kalian buka kitabnya, ya silakan. Ya. Dalam kitab tersebut, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa imannya Sayyidah Khadijah tidak manfaat buat umat Islam, dan bahwa Sayyidah Fatimah tercela seperti orang munafik, serta Sayyidina Ali seorang yang sial dan selalu gagal, serta berperang hanya untuk dunia dan jabatan, bukan untuk agama. Ya, dan juga perannya untuk Islam tidak seberapa. Ya. Nah, adapun Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, ya, tidak zuhud dan tidak berilmu, serta tidak ada keistimewaannya. Lalu, soal pembunuhan Sayyidina Husain hanya masalah kecil. Lagi pula dia salah karena melawan Khalifah Yazid yang benar, dan lain sebagainya. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durarul Kamina juz 1 halaman 181 sampai 182 saat mengulas tentang Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu menyatakan, ya, dan di antara mereka para ulama ada yang menisbahkannya, ya, Ibnu Taimiyah kepada nifaq karena ucapannya tentang Ali sebagaimana telah disebutkan. Ya. Dan dalam kitab Lisanul Mizan, sang begawan hadis ini menyimpulkan berapa banyak sikap berlebihan Imam Ibnu Taimiyah dalam merendahkan perkataan Rafidhah, ya, terkadang mengantarkannya kepada pelecehan Ali. Sikap berlebihan Imam Ibnu Taimiyah pada akhirnya mengantarkannya ke penjara pada tahun 726 Hijriah hingga wafat di tahun 728 Hijriah. Sultan Muhammad bin Qalawun memenjarakannya di salah satu menara benteng Damaskus di Syria berdasarkan fatwa qadi 4 mazhab aswaja, yaitu pertama Mufti Hanafi Qadi Muhammad bin Hariri Al-Ansari, yang kedua Mufti Maliki Qadi Muhammad bin Abi Bakar, kemudian yang ketiga Mufti Syafi'i Qadi Muhammad bin Ibrahim, kemudian yang keempat Mufti Hambali Qadi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab Fatawa As-Subki juz 2 halaman 210, yaitu menegaskan dia Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dipenjara dengan ijma ulama dan umara. Namun akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah bertaubat di akhir umurnya dari sikap berlebihan, ya, khususnya sikap takfir, sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syarh A'lam Nubala juz 11 nomor 2858 pada pembahasan tentang Imam Abul Hasan Asy'ari. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya Wahabi saat ini banyak yang tetap berpegang kepada sikap berlebihan Imam Ibnu Taimiyah yang justru sebenarnya sudah diinsapinya, ya. Bahkan banyak kalangan Wahabi saat ini yang bersikap Khawarij, yang cenderung takfiri, yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Ya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Di Indonesia, sejumlah tokoh Wahabi itu secara terang-terangan menyatakan bahwa mazhab Asy'ari adalah bukan aswaja, bahkan firqah sesat menyesatkan. Yaitu antara lain adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya, dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf bab 13 halaman 519 sampai 521. Kemudian yang kedua Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 245 dan buku Laukana Khairan Lasabaquna Ilaihi bab 6 halaman 69. Kemudian yang ketiga Ustadz Hartono Ahmad Jais, ya, dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166. Selain mereka masih ada Mahrus Ali yang mengaku sebagai mantan
Kiai NU melalui lebih dari 10 buku karangannya secara eksplisit menyesatkan aneka amaliyah NU yang bermazhab Asy'ari Syafi'i. Tetapi semua ini dimuliakan Allah, karenanya Aswaja pun sepakat sejak dulu hingga kini bahwasanya Khawarij maupun Nasibah adalah firqah yang sesat menyesatkan. Jadi Wahabi yang berpaham Khawarij dan bersikap Nawasib juga merupakan firqah yang sesat menyesatkan. Nah, adapun Wahabi moderat yang berjiwa reformis, ya, mereka bukan Khawarij takfiri dan bukan juga Nawasib. Mereka adalah saudara muslim yang wajib dihormati, bukan dicaci. Dirangkul, bukan dipukul. Diajak dialog, bukan ditonjok. Dilawan dengan dalil, ya, bukan dengan bedil. Ya. Apalagi mereka masih berpegang kepada sumber hadis yang sama dengan Aswaja. Ya. Seperti Muwatta Imam Malik dan Musnad Ahmad serta Kutubus Syita, ya, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Ya. Dan kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Tuh. Nah, jadi semua ini dimuliakan Allah. Riwayat Nawasib. Jadi, ya, jangan ada sikap gebrah uyah dengan penggeneralisiran. Ya, semua Wahabi pasti Khawarij, takfiri atau pasti Nawasib. Ya. Sehingga semuanya pasti sesat menyesatkan. Apalagi sampai mengkafirkan mereka. Sikap seperti itu sangat gegabah dan amat tidak ilmiah. Serta bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sabik semua. Ya, selain itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis Aswaja lainnya ternyata terdapat perawi Khawarij dan perawi Nawasib. Sehingga jika mereka dikafirkan, maka berarti ada perawi kafir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis Aswaja lainnya. Ya, itu juga sangat berbahaya. Ya, karena juga bisa menjadi bumerang yang menyerang balik dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka yang bodoh tentang ilmu jarh wa ta'dil. Ya, atau oleh penyusup yang pura-pura jadi Aswaja, padahal tujuannya merusak Aswaja. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah, justru adanya riwayat Khawarij dan Nawasib dalam kitab hadis Aswaja menunjukkan bahwa Aswaja dalam periwayatan hadis memiliki metode yang netral, adil, jujur dan amanah, serta jauh-jauh dari sikap fanatisme mazhab. Ya, tapi semua silakan baca kitab Al-Aitab, ya, Al-Aitab Al-Jamil ala Ahlil Jarhi wa Ta'dil karya Sayyid Muhammad bin Aqil bin Yahya dengan tahqiq Sayyid Hasan bin Ali As-Satob, seorang ahli hadis dari Yordania, ya, dan ada juga dengan tahqiq Dr. Alwi bin Hamid Syihab, seorang dosen hadis di Universitas Hadramaut Yaman. Ya, atau cari dan baca saja langsung dalam kitab-kitab riwayat hadis, ya, kitab-kitab riwayat hadis. Nama-nama seperti Umar bin Sa'ad, Zuhair bin Muawiyah, Ibrahim bin Yaqub, Ishaq bin Suwaid, Thawr bin Yazid, Haris bin Utsman, ya, Husain bin Umair, Khalid bin Abdullah, Ziyad bin Jubair dan Ziyad bin Adaqah. Mereka semua adalah Nawasib, ya, para pembenci ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Selain itu masih ada perawi Khawarij, ya, dari berbagai sektenya seperti Ibadiyah, ya, Azariqah, Haruriyah dan As-Sufriyah, itu antara lain Jabir bin Zaid, ya, Jurayy bin Kulayb, Sabat bin Rib'i dan Imran bin Hittan. Dan ada juga perawi Murji'ah yaitu Khalid bin Salama dan perawi Qadariyah yaitu Sar bin Yazid. Mereka semua adalah non-Aswaja, tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis Aswaja. Ya. Ya, inilah bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab Islam yang muhayyid, netral dan adil, serta tawasud, pertengahan dan tawazun seimbang. Juga tasam, toleran. Ya. Saya semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dalam diwan, ya, dalam diwannya pada halaman 20 menyusun beberapa bait syair untuk menyindir Rafidhah yang selalu menuduh para pecinta Sayyidina Abu Bakar sebagai Nawasib. Ya. Dan sekaligus juga menyindir Nawasib yang selalu menuduh para pencinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sebagai Syiah Rafidhah. Ya. Tapi semua adapun syairnya dikatakan, jika kami memuliakan Ali, maka sesungguhnya kami menurut orang bodoh adalah Rawafid lantaran memuliakannya. Dan jika aku menyebut keutamaan Abu Bakar, maka aku dituduh Nasibah
ya, lantaran memuliakannya. Maka aku akan tetap selalu menjadi Rafidhah dan Nasibah sekaligus. Dengan mencintai keduanya hingga aku berbantalkan pasir atau mati. Sahabatku semua dimuliakan Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja adalah bukan Syiah dan bukan juga Wahabi, serta bukan Rafidhah dan bukan juga Nawasib. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, ya, an iqtirafil kabair halaman 82 mendefinisikan aswaja, ya, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah yang dianut oleh dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abdul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, ya, dalam kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin juz 2 halaman 6 menyatakan jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak, maka yang dimaksud adalah kaum Asy'ari dan kaum Maturidi. Sahabat semua, hampir semua ulama dan hampir semua fuqaha mazhab fikih Hanafi mengikuti mazhab akidah Maturidi. Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi menghimpun ajaran akidah Imam Abu Hanifah dalam mazhab akidah Maturidiyah yang dibangunnya. Ya. Dan hampir semua ulama dan fuqaha mazhab fikih Maliki dan Syafi'i serta sebagian ulama dan fuqaha mazhab fikih Hambali mengikuti mazhab akidah Asy'ari. Karena Imam Abdul Hasan Asy'ari menghimpun ajaran akidah Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam mazhab akidah Asy'ariyah yang dibangunnya. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, sebagian ulama Hambali mengklaim sebagai pengikut mazhab akidah ahli hadis dan asar yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Mereka mengklaim sebagai aswaja yang paling asli dan sejati. Kini pengikut aliran ini banyak mendapat label sesuai aneka sebab kaitannya. Antara lain yang pertama Atsari, ya, karena mengklaim sebagai pengikut ahli athar. Kemudian yang kedua Salafi, karena mengklaim sebagai mazhab paling salaf. Ya. Kemudian yang ketiga Wahabi, karena menjadikan pemikiran tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai rujukan utama. Ya. Kemudian yang keempat Khawarij, karena sering menyalahkan semua umat Islam yang tidak sejalan dengan mereka. Ya. Kemudian yang kelima Takfiri, karena sering mengkafirkan semua umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Kemudian yang keenam Nawasib, karena sering merendahkan ahli bait Nabi Muhammad SAW dengan dalih bela sahabat Nabi. Bahkan paling suka berteriak mengkafirkan dan memusyrikan ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh Musyabbih, karena dalam menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian yang kedelapan Mujasim, karena dalam mentafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala menjasmanikan zat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jasad makhluk. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan, ya, Syiah dan Wahabi bukan agama, ingat itu, tapi firqah. Sehingga tidak tepat istilah agama Syiah dan agama Wahabi. Bahkan istilah tersebut terlalu lebay, ya. Syiah Rafidhah dan Wahabi Nawasib adalah firqah sesat menyesatkan yang sangat berbahaya. Sehingga wajib diwaspadai oleh segenap keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harus dibendung penyebarannya, serta mesti dilawan penistaannya terhadap Ahlul Bait maupun sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Syiah moderat dan Wahabi moderat yang berjiwa reformis, mereka adalah saudara Muslim yang wajib dihormati bukan dicaci, ya, dirangkul bukan dipukul, diajak dialog bukan ditonjok, dilawan dengan dalil bukan dengan bedil. Adapun Aswaja adalah mazhab pencinta Ahlul Bait dan sahabat Nabi Muhammad SAW serta para salaf yang salihin. Dan Aswaja adalah mazhab yang selalu terbuka untuk peradaban dialog yang berbasis ilmu dan akhlak. Ya, dalam membangun toleransi antara umat Islam dari berbagai mazhab maupun firqah. Ya, sahabatku semua, Aswaja adalah mazhab Islam yang muhayyid, netral dan i'tidal, ya, adil serta tawazun, pertengahan dan tawazun, seimbang, juga tasamuh, toleran. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah,
Aswaja adalah firqah najiyah yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan ahli baitnya serta para sahabatnya. Sampai semua dimuliakan Allah, mungkin itulah yang dapat disampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.